adik-adik, jumpa lagi dengan saya Kak Nikita, Kak Anggi, dan juga Kak Dirga. Nah, kita jumpa lagi dalam ibadah online di PLKPA. Meskipun kita masih ibadah online, adik-adik harus tetap semangat ya untuk memuji Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita harus saat teduh dulu. Jadi mari kita mulai saat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Adik-adik mohon bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Ayo Kak Dirga. Selamat pagi Tuhan, syukur terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Adik-adik, untuk pujian selanjutnya kita akan nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil. Kita nyanyikan 2 kali ya. Ayo Kak Dirga. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. adik-adik, tiba saatnya kita berdoa. Tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, syukur dan terima kasih karena Tuhan telah membangunkan kami pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan beribadah. Siapkanlah hati kami ya Tuhan untuk dapat beribadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk pujian selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Aku Gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya, bukan pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Adik-adik, kita akan membuka kitab Mazmur kita pada pasal 103 ayat 17 sampai 18. Kakak akan membacakan kata tercetak keluar, adik-adik akan membaca kata-kata yang tercetak ke dalam. Tetapi kasih setia Tuhan Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. Dan yang ingat untuk melakukan titanya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, dipersilakan duduk. Hai adik-adik, selamat hari Minggu.
adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa. Nah, adik-adik duduk dengan tenang, ambil sikap yang nyaman, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, di hari ini Tuhan boleh menyatakan kasih Tuhan lewat kehadiran Tuhan. Meskipun kami merasakannya secara daring, tetapi itu berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk kesediaan Kakak Layan dan semua yang boleh ambil bagian dalam ibadah IMPA secara online. Saat ini Tuhan, adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan sertai, berikan kekuatan Roh Kudus Tuhan. Biarlah adik-adik yang di rumah mendengarkan dengan baik, mengerti, dan juga adik-adik melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami siap mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai 5. Diberi judul Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores raja Persia untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia: segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan padaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu yang termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini berkumpul lagi dengan Kak Devina di ibadah IMPA kelas kecil tanggung di hari Minggu tanggal 7 Maret. Wah, udah gak kerasa ya, hari ini kita udah masuki bulan ketiga di tahun 2021. Luar biasa. Kakak berharap adik-adik tetap sukacita, adik-adik tetap semangat, adik-adik tetap mau datang ke Tuhan, dalam ibadah dan dalam doa adik-adik setiap hari. Nah adik-adik, kakak mau menunjukkan satu gambar. Ini dia. Nah, setelah adik-adik lihat, kira-kira kalau adik-adik lihat gambar ini, apa yang ada di benak adik-adik? Oh Kak, aku lihat ada banyak bangunan, ada banyak batu-batuan, pasir, lalu tangga-tangga, terus ya masih belum jadi Kak, berantakan. Oh Kak, aku juga ngelihat ada orang banyak, ada banyak tukang di situ yang sedang membangun suatu bangunan, atau entah itu gereja, rumah sakit, sekolah, atau apa. Nah, adik-adik pernah nggak melihat satu bangunan? Nah, contohnya saat ini gereja kita, nih, GPIB Bukit Harapan itu sedang melakukan proses pembangunan. Jadi gerejanya itu direnovasi supaya gerejanya lebih besar dan menampung banyak orang. Kira-kira adik-adik pernah ngerasain nggak gimana rasanya membangun sebuah bangunan? Kalau Kak Devina sih nggak pernah, tapi Kak Devina rasa orang-orang pasti capek karena dia harus angkat barang-barang berat, angkat-angkat yang berat,
menyangkul sepasir, habis itu dia harus potong-potong kayu. Berarti itu banyak tenaga yang harus dikeluarkan. Keringatnya keluar semua, rasa capeknya para tukang itu sangat besar, sangat luar biasa. Meski Kak Devina dan juga adik-adik belum pernah membangun ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau membangun itu harus disertai rasa semangat. Gimana sih rasanya kalau adik-adik itu melihat orang tukang membangun rumah tapi rasanya kayak malas-malesan, mukanya muram, terus nggak semangat? Gimana rasanya? Nggak enak ya. Bangunannya nggak cepat selesai, lama sekali selesainya. Nah, adik-adik, kalau kita belajar lewat firman Tuhan hari ini, kita belajar dari kitab Ezra. Adik-adik tahu Ezra? Ezra adalah seorang nabi yang dia itu seorang imam. Dia itu adalah seorang ahli kitab Taurat, tuh ya. Nah, Ezra ini dipilih untuk memberikan semangat. Berikan semangat sama siapa? Bangsa Yahudi. Waktu itu bangsa Yahudi tidak semangat. Mereka kehilangan semangat. Mereka berhenti membangun bait Allah. Pada saat itu, bait Allah adalah pada saat itu bait Allah kita ibaratkan seperti gereja saat ini. Mereka nggak semangat. Nah, Nabi Ezra ini diutus untuk pergi menyemangati kembali sehingga bait Allah itu bisa dibangun kembali. Tugas Ezra nggak gampang. Tugas Ezra sangat berat. Ezra harus terjun ke pembangunan itu dan dia harus mesemangatin. Itu tugas yang tidak gampang. Sama seperti yang dirasakan para tukang yang membangun rumah, maupun adik-adik pernah di rumahnya merenovasi rumah, entah itu renovasi rumah, kamar mandi, atau genteng yang bocor, pasti banyak pengorbanan. Entah yang tinggi nanti takut jatuh, lalu nanti pasirnya harus diini sama air dulu. Pokoknya sangat capek deh kalau kakak bayangin. Nah, adik-adik, begitu juga adik-adik membangun hubungan dengan Tuhan. Gimana adik-adik membangun hubungan dengan Tuhan? Adik-adik tetap harus mau berdoa, komunikasi dengan Tuhan, minta sama Tuhan, Tuhan hari ini aku mau ulangan, berkati adik, berkati saya sehingga apa yang saya sudah pelajari boleh berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil nilai yang baik. Adik-adik kalau berusaha, ya kakak percaya kok, kakak juga saat ini kakak masih belajar. Kalau adik-adik belajar pasti susah, tapi kalau adik-adik belajar dengan semangat dan juga berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan memberikan jalan yang terbaik untuk adik-adik. Tidak mungkin Tuhan membiarkan adik-adik sendiri. Tapi kalau adik-adik cuma berdoa aja, Tuhan aku mau nilai ulanganku bagus supaya mama papaku senang, tapi adik-adik tidak belajar, Tuhan tidak kasih. Jadi adik-adik tetap harus semangat, mau belajar, mau melakukan apapun saat ini, dan tetap harus semangat menjalani protokol kesehatan. Meskipun itu tidak enak, tapi adik-adik harus lakukan. Supaya apa? Adik-adik tidak sakit, adik-adik tetap sehat, tetap bugar, bisa melakukan aktivitas apapun. Nah, hari ini adik-adik diajari lewat Ezra untuk tetap semangat ya, apapun, mau belajar, mau adik-adik ada pertandingan lomba futsal, pertandingan menyanyi, pertandingan olimpiade, baik itu secara tatap muka atau secara online, dan juga adik-adik tetap harus semangat ikut IMPA. Adik-adik melakukan, adik-adik belajar, tapi juga tidak hanya belajar juga, tetapi adik-adik juga harus minta pertolongan Tuhan. Ya. Dengan cara apa? Tadi kakak bilang berdoa. Tidak hanya berdoa, tapi adik-adik harus berusaha. Adik-adik membaca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu terdapat ayat-ayat yang dapat menguatkan adik-adik. Ayat-ayat penyemangat. Selain itu apa? Rajin IMPA. Meskipun IMPA saat ini online. Semuanya harus dilakukan dengan baik. Adik-adik harus membangun semangat. Adik-adik membangun komunikasi dengan Tuhan dengan rajin berdoa supaya adik-adik mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan adik-adik. Selamat untuk tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Kini tiba saatnya kita mau berdoa syafaat. Adik-adik duduk dengan nyaman, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena pada hari ini adik-adik kakak layan boleh bertugas meskipun tidak bertemu secara langsung, tapi kami bersyukur lewat berkat, lewat apa yang sudah Tuhan sediakan, yaitu teknologi yang maju. Kami boleh bertemu secara online dengan kakak layan dan juga dengan adik-adik di rumah. Terima kasih untuk IMPA, untuk kakak layan yang sudah melayani, Kak Devina sebagai pelayan firman dan juga kakak-kakak lain sebagai liturgos dan pemain musik. Begitu juga untuk adik-adik di rumah. Kami berdoa Tuhan untuk adik-adik, biarlah adik-adik tetap semangat, tetap mau melakukan aktivitas dengan baik, baik itu bersekolah, baik itu mereka yang sedang mengikuti perlombaan, baik mereka yang sedang dalam pergumulan. Tuhan tetap menyertai dan memberkati adik-adik saat ini yang mungkin banyak PR-nya, adik-adik yang saat ini mungkin sedang banyak tugas, banyak ulangan. Tuhan berikan semangat, biarlah adik-adik boleh belajar, berusaha, dan juga menyerahkan kepada Tuhan sehingga adik-adik boleh mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa untuk mama dan papa, oma, opa, ibu, ayah, kakek, nenek, saudara kami. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan. Orang tua kami yang bekerja Tuhan lindungi, jauhkan dari virus corona sehingga boleh kembali bersama-sama di rumah untuk bertegur sapa dan juga menikmati sukacita di dalam rumah. Kami bersyukur, berterima kasih untuk semangat kakak layan yang tetap mau melayani adik-adik secara online. Berikan kekuatan, tetap Tuhan berikan semangat kepada kakak layan dari pengurus dan pelayan sehingga ibadah IMPA tetap berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk pembangunan gereja yang saat ini belum terselesaikan. Tuhan bantu, biarlah dengan apapun yang Tuhan sediakan lewat berkat-berkat Tuhan, gereja kami boleh selesai pada waktunya dan juga pada waktu ketika Tuhan mengizinkan situasi yang baik, corona boleh memudar, adik-adik boleh bertemu dengan kakak layan secara tatap muka untuk beribadah IMPA dengan semangat. Dan juga Tuhan, segala sesuatunya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Bencana alam dimanapun, Tuhan menghibur saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam. Tuhan berkati sehingga mereka tetap merasakan perlindungan Tuhan dalam situasi sedih sekalipun. Terima kasih Bapak, ini doa dan syukur kami yang kami mau peralaskan hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Nanti persembahan adik-adik bisa dititipkan ke orang tua untuk diserahkan ke kantor gereja. Sambil mengiringi persembahan, kita nyanyikan lagu Aku Berikan Persembahan.
kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah memberikan persembahan. Kita akan berdoa persembahan, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Berkati persembahan yang sudah kami berikan, berkati sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ibadah kita akan segera berakhir. Mungkin dari kakak-kakak ada pesan, Kak? Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jadi anak Tuhan yang baik, selesaikan tugas tepat waktunya, dan juga tetap mengikuti ibadah online tiap minggunya. Juga jangan lupa kalau pergi-pergi pakai masker, cuci tangan, makan makanan yang sehat seperti buah-buahan, sayuran. Ya, terima kasih Kak Anggi, Kak Mary, Kak Nikita, Kak Dirga, dan juga semua kakak-kakak yang terlibat. Adik-adik, kita mau ibadah kita selesai, adik-adik berdiri. Kita mau menyanyi lagu Tiap Orang Yang Mendengar dari Kidung Ceria 160. Dengan gerakan ya. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak rubuh. Syukur. Tetap berdiri, kita mau berdoa. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena ibadah IMPA kami dari awal, pertengahan hingga akhir boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk kakak layan yang bertugas. Kami bersyukur adik-adik boleh dalam keadaan tenang mengikuti ibadah IMPA di rumah dalam perlindungan Tuhan. Berkati kami dalam menjalani aktivitas kami selama 1 minggu ke depan, sehingga kami dipertemukan di IMPA minggu depan dengan tetap semangat, keadaan sehat, dan selalu bersukacita. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami. Kami mau perlaskan doa ini hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kami kekuatan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.